Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi, selamat melaksanakan pembelajaran. Oke, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang menghitung keuntungan mekanis dari sebuah pesawat sederhana. Nah, poin-poinnya apa saja? Nah, oke, di sini kita udah ada siapkan. Ada 3 yang akan kita pelajari. Di sini ada menghitung keuntungan mekanis tuas, menghitung keuntungan mekanis bidang miring, dan menghitung keuntungan mekanis katrol. Apa itu keuntungan mekanis? Ya, jadi keuntungan mekanis adalah besaran yang menunjukkan kemudahan kita, keuntungan kita dalam menggunakan alat tersebut. Ya, di sini alatnya itu adalah pesawat sederhana ya, yang kita kenal kemarin. Oke, keuntungan mekanis dari tuas. Oke, yang perlu kita perhatikan, pertama coba kalian perhatikan dulu ini nih, gambar yang ada di sebelah sini. Nah, ada istilah di sini, ada effort nih ya, ada fulcrum, ada load. Nah, oke, apa itu effort? Nah, kemarin kan kita udah bahas tentang ada, kalau tuas ada itu nih, ingat nggak? BTK, TBK, BKT ya, botak tabok bukit tuh. Nah, BTK itu beban tumpuk kuasa. Nah, di sini bebannya itu sebelah sini nih. Nah, load itu adalah beban atau berat benda. Nah, effort adalah gaya kuasa. Gaya kuasa itu gaya yang kita kasih. Sedangkan fulcrum ini adalah titik tumpu ya. Nah, kalau kalian lihat seperti ini nih, bebannya di sini 1 ton. Ini ada orang ngasih effort, ngasih gaya kuasa. Ini titik tumpunya sehingga bisa keangkat ya. Ada tumpuannya di sini ya. Nah, gimana cara menghitung keuntungan mekanis dari tuas atau pengungkit? Nah, begini caranya. Ada beberapa besaran. Yang pertama adalah lengan kuasa. Lengan kuasa itu adalah panjang dari sini nih, dari gaya kuasa sampai ke titik tumpu. Nah, ini adalah lengan kuasa. Ada lagi istilah lengan beban. Lengan beban adalah panjang dari titik tumpu ke si beban. Bebannya di sini nih, gaya bebannya atau gaya beratnya di situ ya. Nah, ada juga istilah F. F itu adalah gaya kuasa. Nah, gaya kuasa. Ada juga di sini W. Kan kita udah belajar W itu adalah weight ya, gaya berat. Nah, cara menghitung keuntungan mekanis itu W dibagi F atau gaya berat dibagi gaya kuasa. Atau ada lagi apa? Rumus lainnya. Rumus lain untuk menghitung keuntungan mekanis adalah ini nih. Lengan kuasa dibagi lengan beban. Nah, LK dibagi LB atau LW. Sama aja sih ya. Ini mau B mau W sama aja. Kalau W berarti lengan dari si weight. Kalau LB lengan beban, sama aja. Nah, ini kan persamaannya sama nih ya. Keuntungan mekanis itu ada dua rumusnya, satu yang ini, yang satu yang ini. Kalau digabung jadi satu, kita kali silang, hasilnya seperti ini. Lengan kuasa dikali F sama dengan gaya berat dikali LB, lengan beban. Kita coba ke contoh soal, perhatikan baik-baik ya. Oke, di sini ada contoh soal yang pertama. Tentukan keuntungan mekanis dari tuas berikut ini. Oke, tadi keuntungan mekanis rumusnya apa? Oke, biasakan diketahui dulu ya. Diketahui di sini ini 8,5 kilogram. Kilogram itu bukan beban ya, bukan gaya berat, ini newton. Ya. Tapi massa ya, diketahui massa dari bebannya itu adalah 8,5 kilogram. Berarti kalau massanya 8,5, W-nya berapa? W-nya ya jelas, W-nya 8,5 dikali gravitasi. Gravitasi yang nilainya 10 tuh ya. 8,5 dikali 10 berapa? 85 ya. Satuannya apa? Newton. Ingat, jadi kalau di sini masih kilogram, rubah dulu ke dalam newton. Caranya dikali dengan 10. Kita gunakan gravitasi yang 10 ya. Hati-hati mengerjakannya. Yang kedua, di sini diketahui F ya, gaya kuasa. Di sini kan dikasih gaya nih. F-nya di sini 8,5 newton gaya kuasanya ya.
Kemudian di sini ada istilah nih, ingat nggak, dari beban sampai ke titik tumpu itu adalah lengan beban. Sementara dari titik tumpu sampai ke gaya kuasa ini adalah lengan kuasa. Di sini diketahui lengan bebannya adalah 5 cm, sedangkan lengan kuasanya adalah 50 cm. Harus dirubah ke meter nggak? Nah, khusus untuk soal seperti ini, keuntungan mekanis kan nggak ada satuannya. Ini kalau dua-duanya dalam senti, ya udah senti aja. Kalau dua-duanya dalam meter, ya udah meter aja. Tapi kalau salah satu beda, maka harus dirubah dulu. Misal salah satu senti, salah satu meter. Nanti harus dirubah dulu mau ke senti atau ke meter. Ya, ini karena udah senti dua-duanya kita biarkan. Oke, yang ditanyakan di sini adalah keuntungan mekanis. Kita kerjakan. Keuntungan mekanis kan ada dua ya. Keuntungan mekanis yang pertama itu W dibagi F. Ingat ya. Oke, W-nya berapa di sini? Ini nih, W ya, bukan M ya. Kalau kilo itu satuan dari massa. Di sini W-nya adalah 85 dibagi F gaya kuasanya 8,5. Oke, 85 dibagi 8,5 dapatlah 10. Keuntungan mekanis itu nggak punya satuan ya. 85 dibagi 8,5 hasilnya 10. Kita coba buktikan dengan rumus yang beda ya. Ini kan rumusnya ini. Jadi ada dua rumus keuntungan mekanis itu. Kita buktikan yang satu lagi. Kalau kalian lupa, back lagi ke belakang nih. Nih, rumus yang kedua yang ini nih, LK dibagi LB ya. Oke, kita lihat di sini LK dibagi LB. Berapa LK-nya? 50 cm, nggak apa-apa. Senti dua-duanya. Dibagi LB, LB-nya 5. 50 dibagi 5 hasilnya adalah 10 ya. Sama keuntungan mekanisnya 10, ini juga 10. Maka rumusnya tadi berlaku ya. Oke, next. Contoh soal yang kedua. Oke, di sini yang diminta adalah cari gaya kuasanya, cari F-nya. F-nya belum diketahui itu berapa. Supaya si beban yang nilainya 160 Newton. Nah, ini udah dalam Newton ya. Maka nggak harus dikali 10 lagi. Kalau tadi kenapa harus dikali 10? Karena masih dalam kilogram. Kalau yang masih dalam gram, rubah dulu ke kilogram baru dikali 10 ya. Oke, kita biasakan diketahui dulu. Kita ganti deh warnanya biru. Biasakan diketahui dulu ya. Diketahui di sini. Oke, bebannya 160 Newton. Ini udah dalam Newton ya. Bebannya 160 Newton. Kemudian di sini nih ada lengan beban. Lengan bebannya di sini 100 cm. LB-nya 100 cm. Ini LK nih, lengan kuasa. Lengan kuasanya 2 meter. Ah, ini beda nih. Yang 1 cm, yang 1 meter. Enaknya gimana? Enaknya rubah dulu kemana? Ke senti aja ya. Jadi 2 meter ini berapa senti nih? Dari meter ke senti dikali 100 ya. Turun 2 angka. Kalau lupa baca lagi tuh tentang konversi satuan. 2 dikali 100 200. Bukan dikali 100 yang ini ya. 2 meter dikali 100 itu karena turun 2 tangga. Nah, berarti 200 cm. Ini udah tuh ya. Yang ditanyakan di sini justru adalah gaya kuasanya berapa. Nah, F-nya berapa? FK sama aja lah. F-nya berapa? Nah, ada hubungan antara kedua rumus itu. Ada di sini nih. Nah, ini nih. LK dikali F sama dengan W dikali LB. Oh, F aja ya, jangan L. FK. Jadi F-nya berapa? Nah, tadi ada rumusnya nih. LK dikali F sama dengan W dikali titik, itu artinya dikali ya. Dikali LB. Kita masukin LK-nya di sini 100. Oh enggak, sorry, jangan dulu dimasukin. Dimasukin itu nanti setelah rumusnya udah dapat. Di sini yang kita cari adalah ini nih F-nya. Maka LK-nya kita pindahin ke sana. Asalnya dikali, pindah ke sana jadi bagi ya. Maka F sama dengan W dikali LB dibagi LK. Baru masukin angkanya. W-nya adalah 160, LB-nya adalah 100, LK-nya adalah 200 ya.
Coret 160 dibagi 2. 160 dibagi 2 dapat 80 Newton. Maka gaya yang kita perlukan untuk mengangkat beban 160 Newton cukup 80 Newton. Selanjutnya di sini keuntungan mekanis untuk bidang miring. Nah, perhatikan gambar ini nih. Kan kalau kita mau angkat kulkas itu walaupun berat sih didorong kayak gitu ya, tapi lebih mudah seperti ini dibanding kalau kita harus diangkat, digotong, diangkat sendiri. Apalagi ya ini kan bisa sendiri selesai ya, didorong pakai bidang miring. Jadi bidang miring ini membantu yang tadinya beratnya awalnya ke bawah, beratnya kita dorong ke samping sehingga ada gaya kuasanya lebih ringan ya. Oke. Bidang miring ini salah satu contoh bidang miringnya. Di sini pisau tuh ya. Yang tajam itu salah satu contoh bidang miring. Oke, perhatikan untuk menghitung keuntungan mekanis di bidang miring, caranya adalah ini. Keuntungan mekanis bidang miring itu sama dengan S dibagi H, di mana S itu adalah panjang lintasan bidang miring, sisi miringnya nih. Sisi miringnya dibagi dengan H. H itu adalah tinggi bidang miringnya ya. Kemudian di sini atau keuntungan mekanis itu W gaya berat itu arahnya ke bawah dibagi F. F itu gaya kuasa yang ini ya. Nah, W itu gaya berat, F itu gaya kuasa. Nah, kalau rumus ini kita gabungkan kali silang berarti ini S dikali F sama dengan W dikali H. Nah, bisa jadi seperti ini ya rumusnya. Oke. Kita ke contoh soalnya. Oke, contoh soal pertama. Di sini diminta adalah hitunglah gaya kuasa misal. Kita tulis diketahui dulu ya, seperti biasa. Diketahui di sini panjang lintasan sisi miringnya atau S-nya adalah 10 meter. H-nya tingginya adalah 2 meter. Terus di sini gaya beratnya udah diketahui, gaya beratnya 500 Newton. Gaya beratnya 500 Newton. Berapa gaya kuasa misal yang ditanyakannya? Berapakah gaya kuasa yang harus diberikan dan berapakah keuntungan mekanisnya? KM-nya berapa? Oke, kita jawab. Pertama kita cari dulu deh keuntungan mekanis dulu. Boleh. Keuntungan mekanis itu ada dua rumus, S dibagi H atau W dibagi F. Kita pakai yang S dibagi H ya. Oke, S dibagi H 10 dibagi 2. Oh iya, ini harus pastikan satuannya sama ya dua-duanya, meter dan meter. 10 dibagi 2 hasilnya adalah 5. Keuntungan mekanisnya 5. Sekarang kita cari gaya F. Nah, tadi ingat ada rumus yang udah dikali silang nih. Nah, ini yang di atas. S dikali F sama dengan W dikali H ya. Oke, maka S dikali F sama dengan W dikali H. Sama kayak tadi caranya, kita kali silang. S-nya kita pindahin jadi bagi karena kita nyarinya F di sini ya. Maka F sama dengan W dikali H dibagi S. Oke, W-nya berapa? 500. H-nya berapa? H-nya 2. S-nya 10. Cret 10. 500 dibagi 10 bisa ya? 50 dikali 2 100. Berarti gaya kuasanya adalah 100 Newton. Seperti itu ya. Next. Contoh soal yang kedua, sebuah balok kayu terletak pada bidang miring licin seperti pada gambar. Jika massa balok, di sini diketahuinya massa ya. Ingat, kalau diketahuinya massa baloknya itu adalah 50 kg. Kita cari dulu gaya berat. Bentar ya, cari dulu gaya beratnya di sini. Dikali gravitasi M dikali G ya. 50 dikali 10, 500 Newton. Berarti udah dapat tuh W-nya. Maka besar gaya untuk menaikkan balok kayu tersebut sampai ke puncak bidang miring adalah, oke, di sini diketahui S-nya nih. Nih, S-nya sisi miringnya atau panjang lintasan. S-nya 4 meter, di sini H-nya 2 meter. Oke, yang ditanyakan adalah gayanya ya, F-nya. Oke, caranya sama kayak tadi nih. Rumus yang tadi. S dikali F sama dengan W dikali H. Kita cari F, S nya pindah jadi bagi. F sama dengan W dikali H dibagi S. W nya berapa W nya? 500. H nya 2.
S-nya 4 ya. Coret-coret ini 4 dibagi 2 dapat 2 di bawah, 500 dibagi 2 dapat 250 Newton. Awas kali kurung kali baginya ya, jangan salah 250 Newton. Itu contoh bidang miring. Oke, yang selanjutnya adalah keuntungan mekanis katrol. Sebenarnya katrol ini tidak ada hitungan ya untuk tingkat SMP ya, belum. Nah, kita harus tahu dulu nih. Jadi mana yang effortnya, mana yang loadnya. Nah, ini effortnya nih, gaya kuasanya di sini nih. Ini loadnya, bebannya. Sebenarnya keuntungan mekanis katrol itu udah gampang, kita hitungnya gampang ya. Caranya seperti ini. Kalau katrolnya tetap itu 1, sementara kalau katrolnya bergerak kayak gini, ini 2 keuntungan mekanisnya. Jadi kalau katrol tetap, kalau keuntungan mekanisnya 1 artinya yang tadinya bebannya misalnya 100 Newton. Nah, ketika kita tarik ya tetap sama, di sini juga tarikannya 100 Newton juga. Nah, tapi kalau katrol bergerak beda. Misal kalau di sini bebannya 100 Newton, maka yang ditarik itu kan keuntungan mekanisnya 2, 100 dibagi 2, maka gaya kuasanya jadi 50-nya, setengahnya gitu. Ya. Kalau katrol majemuk, katrol yang banyak kayak gini nih. Nah, ini tergantung jumlah katrolnya atau banyak tali yang menopang benda. Yang menopang si katrolnya ini 1, sini 2, ini 3 ya. Ada 3, maka keuntungan mekanisnya di sini 3. Ini juga sama nih, 3 nih. Ini ada 30 kg, ditarik 1 ya di sini nih. 1 2 3 atau hitungan jumlah katrolnya. Ada 3 jumlah katrolnya. Yang tadinya 30 kg, maka yang kita tarik berarti gaya beratnya ini, kalau ini adalah gaya beratnya 30 kali 10 300. Yang tadinya 300 Newton, kerasa sama kita mah ditariknya cuma 300 dibagi 3, 100 Newton gitu ya. Jadi lebih ringan. Itulah keuntungan mekanis katrol. Oke, itu saja cukup untuk penjelasan mengenai menghitung keuntungan mekanis dari pesawat sederhana. Silahkan kerjakan soalnya di bawah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.